Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu kembali di Bimbel Online Lulus ASN. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tes CAT, CASN, ataupun CPNS. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman agar tetap berupaya untuk menghindari atau mengurangi hal-hal yang nampaknya mungkin kesalahan kecil tapi berdampak luar biasa kepada tes kita. Maka dari itu, para pejuang NIP, mari kita sama-sama kita membahas terkait dengan apa saja kesalahan-kesalahan ataupun titik kelemahan-kelemahan yang harus dihindari kita oleh seorang peserta pada saat hari H. Baik, langsung saja kita akan bahas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairul Rijal, CPNS, Widya Iswara, Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kementerian Agama. Terkait dengan kesalahan dalam pelaksanaan tes CPNS, saya akan sharing based on experience atau pengalaman, baik dari teman-teman saya, termasuk juga mungkin saya yang mungkin saya mengevaluasi ada beberapa yang harus diperbaiki dan mungkin bisa direkomendasikan untuk teman-teman agar tetap eh, mempersiapkan dengan matang sehingga pada saat pelaksanaan itu tidak ada kesalahan. Yang pertama, teman-teman perlu kita ketahui, tentu pada saat hari H kita diberikan informasi oleh panitia seleksi bahwasanya kita tanggal berapa tesnya, pukul berapa kita tesnya, ya. Maka diharapkan setidak-tidaknya 1 jam setengah sudah di lokasi atau 90 menit. Kenapa kita tidak mengetahui apakah ada perubahan atau ada informasi penting yang akan disampaikan oleh panitia. Maka kita harusnya setidaknya 1 jam setengah sudah di lokasi. Seandainya teman-teman seperti saya dulu, saya tes pada saat itu pukul 16 sore. Bahkan saya pada saat itu sudah pukul 8 sudah berangkat, ya, 8 jam sebelum mulai. Karena kenapa? Karena saya punya prinsip, saya harus menguasai tempat atau atmosfernya saya sudah dapat, sehingga saya tidak merasakan gugup, ataupun minder, ataupun yang lainnya. Sehingga saya sudah merasakan nuansa tes itu sudah biasa aja, ya. Tinggal masuk, tidak terlalu tergopo-gopo ataupun terburu-buru. Nah, itu mungkin saran dari saya. Kemudian selanjutnya, setelah kita memakai dress code ya, nah jangan lupa teman-teman, ada beberapa instansi, salah satu Kementerian Agama, itu ketika mau masuk, kita harus memakai namanya pita hijau. Nah ini yang apa namanya membedakan dengan instansi yang lain. Atau mungkin ada instansi yang lain juga memberikan eh, apa namanya sebuah requirement atau persyaratan memakai pita ya, ataupun dengan warna yang lainnya. Itu tergantung dari instansi masing-masing, harus kita update di media sosialnya sehingga kita pada saat hari H kita tidak akan kelabakan ataupun merasa terjadi apa namanya eh, kekurangan dalam pemakaian dress code nanti ya. Ketika kita sudah hadir, kita masuk ya, teman-teman sekalian, kita akan diberikan kesempatan untuk berbaris untuk melakukan absensi ya. Kita akan menandatangani sesuai dengan nama kita masing-masing. Kemudian kita masuk akan ada namanya eh, ruang tunggu atau waiting room. Kemudian setelah kita duduk, nama kita akan dipanggil. Maksudnya kita akan masuk ke dalam ruangan. Sebelum kita masuk ke dalam ruangan, kita akan melakukan check up dulu ya. Dicek dulu, baik itu dari eh, administrasi kita ya. Kita dikasih satu lembar eh, apa namanya surat ataupun kertas ya tes kita ya. Kertas tes kita itu akan dibaca, dilihat, disesuaikan, disinkronkan dengan KTP, dan muka kita akan di-scan, apakah betul ya. Jadi teman-teman perlu diketahui tidak mungkin ya, tidak mungkin akan ada joki, akan ada kecurangan pada saat hari H karena sudah diantisipasi oleh panitia seleksi ya. Jadi harus difoto sesuai dengan eh, KTP yang disampaikan seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman kita akan diberikan kode ya. Kita akan diberikan kode oleh panitia, ditulis pakai pena dan itu akan kita masukkan pada saat nanti di ruangan. Jadi teman-teman kalau misalkan kode tersebut tidak terbaca dengan baik, harus ditanyakan apa hurufnya, apa angkanya, seperti itu.
Tibalah pada saatnya kita akan masuk ke dalam tes lokasi. Oh iya, jangan lupa teman-teman, ada beberapa instansi yang memberikan saran untuk memakai dasi ya ataupun memakai tambahan yang lain. Tentu yang paling utama adalah pakaian putih, celana kalau laki-laki span dasar ataupun span hitam. Kemudian untuk perempuan seperti itu juga akan tetapi memakai jilbab ya. Ada yang memakai dasi dan jangan lupa teman-teman jangan memakai apapun itu mau pakai apa namanya ikat pinggang ya ataupun cincin saya waktu itu saya pakai cincin saya lepas semuanya itu harus dilepas sebenarnya ya nampaknya kalau tidak salah ya termasuk dasi juga harus dilepas kayaknya ya baik ketika kita sudah masuk ke dalam pintu masuk utama ya kita harus apa namanya katakanlah mencoba untuk menenangkan diri ya karena kenapa teman-teman kalau kita apa namanya gugup atau katakanlah mungkin kita terdapat nervous, kita mungkin bisa ke toilet dulu untuk mungkin katakanlah buang air kecil ataupun kita mengusap wajah dengan apa namanya dengan air sehingga kita mungkin akan lebih refresh ya. Teman-teman sebelumnya sampaikan bahwa untuk tes pertama ini ataupun tes SKD ini perlu teman-teman ketahui merupakan asal ataupun awal gerbang utama untuk menjadi seorang ASN. Karena akan ada tahapan selanjutnya ini SKB, seleksi kompetisi bidang, dan itu akan teman-teman jalani di setelah seleksi SKD keluar dan teman-teman sudah dinyatakan lulus eh, apa SKD atau masuk ranking. Selanjutnya, teman-teman sekalian, setelah kita masuk ke dalam sebuah ruangan, ruangannya ber-AC, dingin. Jadi teman-teman pastikan kalau memang tidak tahan dengan dingin, teman-teman bisa mencari tempat yang jauh dari AC ya. Katakanlah tidak terlalu dingin secara tempatnya itu ya. Kemudian teman-teman, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa kesalahan ya dalam tes CPNS itu. Ada kesalahan teknis, ya, ada kesalahan personal. Karena kenapa teman-teman? Sehingga ketika kita mengalami kesalahan personal, seandainya personal ya, kita pasti akan eh, berpengaruh dengan waktu, dengan kita akan masuk ya. Misal contoh teman-teman mungkin tidak memakai celana standar ya, mungkin celana lepis yang terlalu ketat dan yang lain-lain, akhirnya tidak diperkenakan masuk atau diperbolehkan sebelum sebelum mulai, tapi diberikan kesempatan untuk mengganti. Atau ada teman saya pada saat itu dia memakai sepatu yang ada warna putihnya ya, maka dia harus dicat ya, dikasih isolasi, lalu dicat sehingga sepatunya terlihat putih hitam semua. Nah, ada memang beberapa instansi yang mengharuskan itu dan juga sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga eh, panitia seleksi yang memberikan sebuah peringatan ya ketika memang tidak sesuai dengan SOP atau persyaratan atau peraturan maka harus disesuaikan. Nah, ini ada teman saya yang pada saat itu dia harus mencet sepatunya ya. Sayang sekali menghabiskan waktu sebelum uh, mulainya tes. Nah, ada juga kesalahan teknis yang lainnya adalah kesalahan pada saat gangguan sistem CAT atau katakanlah jaringan ya, atau bahkan perangkatnya, mungkin laptopnya atau komputernya ada something wrong ya, mungkin PC-nya mati, mungkin laptopnya atau ngehang dan lain-lainnya itu bisa jadi terjadi. Tapi teman-teman yakinlah panitia sudah berupaya sedemikian rupa dengan sekuat tenaga untuk menyiapkan fasilitas untuk tes sehingga tidak ada gangguan. Nah, makanya ada biasanya ada spare beberapa PC ataupun laptop yang disiapkan panitia ketika ada kendala langsung menempati tempat PC yang kosong ya sehingga dia bisa mulai melakukan tes kembali. Karena setiap ada kendala dia langsung otomatis terclose atau tertutup sehingga tidak akan mengurangi apa namanya waktu ya. Sehingga teman-teman jangan khawatir, jangan gugup ataupun jangan berpikir yang negatif. Sehingga teman-teman tetap fokus. Kalau ada kendala, bilang
biasanya disuruh angkat tangan, tidak boleh berbicara. Nanti panitia mendekati dan memberikan solusi. Ini kesalahan-kesalahan teknis ya. Nah, teman-teman jangan lupa ketika teman-teman hendak melakukan pendaftaran di awal ya, seperti yang saya sampaikan, ternyata teman-teman ada ya katakanlah hilaf ya, kelupaan membawa kartu peserta atau sebaliknya teman-teman lupa membawa KTP itu juga menjadi eh, apa namanya salahan ya. Atau bahkan kalau di sini kita lihat kesalahan input data peserta. Teman-teman jangan sampai salah ya. Kemudian yang kedua soal tidak sesuai dengan formasi. Kenapa teman-teman? Karena teman-teman melihat formasinya mungkin kan biasanya satu instansi itu seperti saya Widya Iswara itu ada manajemen, ada studi Islam, ada katakanlah formasi yang lain kalau tidak salah ada 4 ya. Nah ternyata teman-teman hampir ya hampir mendekati dengan formasi itu. Contoh katakanlah apa namanya teman-teman adalah jurusan manajemen ilmu hukum misalkan. Padahal di situ tercantum manajemen saja. Nanti kalau teman-teman tidak mengetahui soal ya, tidak sesuai informasi teman-teman ya, karena bisa jadi teman-teman salah memilih jurusan. Walaupun memang eh, teman-teman tahu dengan informasi tersebut, tapi tidak untuk kemungkinan soalnya tidak sesuai dengan informasi yang teman-teman inginkan, karena memang tidak sesuai dengan jurusannya. Atau teman-teman salah dalam penempatan peserta, ya. Mungkin eh, misalkan saya katakan ada pada saat saya tes itu ada namanya tempat tes itu BKN 7 di Palembang berarti kemudian di OP Mall atau di gedungnya ya. Jadi ada teman-teman eh, mendapati ataupun datang ya pada tempat yang salah. Misalkan dia seharusnya di OP tapi ternyata dia di BKN datangnya. Akhirnya dia mengalami katakanlah trouble ya. Nah, teman-teman, eh, kemungkinan ini kayaknya agak sulit untuk kita dapati. Biasanya pasti ya BKN ataupun panitia seleksi biasanya telah memberitahukan sejauh apa namanya sudah cukup jauh waktunya sebelum hari H. Nampaknya kalau sosialisasi nampaknya itu akan benar-benar masif. Kemudian ada something wrong, keterlambatan pelaksana seharusnya pukul 8, mungkin jam 9 itu kan jarang sekali sebenarnya. Atau tidak profesionalnya petugas, nampaknya juga saya lihat beberapa kali, 2 kali saya ikut tes PNS, Alhamdulillah petugasnya juga profesional semua seperti itu. Tapi ini mungkin ada ya di beberapa titik atau lokasi yang mungkin ya seperti ini. Tapi ya saya yakin di kemudian hari ataupun di tes-tes selanjutnya ini akan berkurang bahkan tidak ada ya dalam kesalahan manajerial. Kecurangan dan pelanggaran etika. Nah, tadi saya sampaikan nampaknya ini mungkin dulu ya karena mungkin sistemnya masih manual, tidak CAT, bisa jadi ada penggunaan joki. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya yakin percaya bahwa sistem sudah baik, sudah bagus, nampaknya tidak akan ada joki yang bisa mengelabuhi para panitia ya. Kemudian oknum panitia membantu peserta. Nah, ini bisa jadi, tapi kayaknya akan sulit karena memang eh, waktunya singkat, kemudian panitia juga terbatas dalam komunikasi dengan peserta. Tapi ini bisa jadi ya di beberapa tempat mungkin ya, tapi kayaknya sangat sedikit sekali. Atau kebocoran soal nampaknya agak sulit. Kenapa? Karena soal-soal ini akan terbagi beberapa macam dan belum tentu kita akan mendapatkan soal yang sama ya, apalagi di SKD akan kebocoran soalnya mungkin akan sulit juga. Kan tetapi kalau ada peserta hari H atau hari pertama memberitahukan kepada peserta hari setelahnya, mungkin hari kedua, ketiga, mungkin secara umumnya akan masuk soal seperti ini. Nah itu mungkin saja. Tapi kalau kebocoran soal sama persis kayaknya akan sulit. Seperti itu ya. Nah, kalau seandainya teman-teman melakukan beberapa kesalahan-kesalahan sebelumnya, pasti teman-teman akan mendapatkan sanksi ya. Sehingga teman-teman ya banyak sekali akan terdampak ya. Peserta akan ya kalau misalkan salahnya dari manajerial, pasti kita sebagai peserta akan diberikan kerugian. Tapi seandainya
itu kesalahan pure murni dari peserta, maka teman-teman akan mendapatkan sanksi. Ya. Nah, adapun upaya ya yang telah dilaksanakan untuk kita secara personal ataupun dari panitia ya. Kalau dari personal, tentu teman-teman harus, kalau seandainya belum pernah mengikuti tes CAT, maka teman-teman harus mengikuti simulasi sistem sebelum ujian. Contohnya tryout, mungkin teman-teman bisa ikut bimbel ya, tryout di bimbel manapun teman-teman bisa. Termasuk kita di bimbel online, insya Allah kita akan berikan tryout yang terupdate, yang hot ya. Kemudian teman-teman juga harus meningkatkan kapasitas teknis. Nanti pada hari H bagaimana kita harus benar-benar fokus menguasai dalam apa namanya pengoperasional komputer atau laptop sehingga teman-teman tidak merasa katakanlah kesulitan. Kemudian kalau seandainya itu dari manajerial, contohnya dari panitia, maka panitia yang harusnya menjadi seorang pembantu melancarkan dalam pelaksanaan tes harusnya diberikan pelatihan atau di BIMTEK dulu ya. Kemudian kalau seandainya tetap pada kesalahan ini dari panitia peserta, verifikasi data peserta itu harusnya teman-teman benar-benar pastikan kertas ataupun eh, kartu peserta itu dibawa dan juga KTP. Jangan sampai pada saat verifikasi kita mengalami kendala. Kesimpulannya teman-teman, kesalahan dalam tes CPNS dapat diminimalisir sebenarnya dengan perencanaan yang matang, dengan pengawasan yang ketat dan profesionalisme dari semua pihak, baik itu dari peserta maupun dari panitia. Ya, pengawasan harus diberikan pengawasan yang ekstra sehingga tidak ada celah untuk melakukan kecurangan. Ya, misalkan mungkin ya yang masih akan ada kemungkinan mungkin dia akan izin ke toilet, ya, kemudian dia akan bertanya dengan yang ya katakanlah seperti itu ya. Mungkin akan dia mungkin ya sudah mempersiapkan sedemikian rupa, nampaknya akan sulit sebenarnya menurut saya. Karena beberapa tempat saya pernah ikut 2 kali, ya ketika kita hendak mohon izin, pasti ada panitia yang sudah standby untuk mengikuti atau akan mengawasi. Itu akan sulit nampaknya. Tapi kalau kita dalam segi peserta, untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan itu, kita harus belajar dari banyak orang ya. Mungkin teman-teman bisa mencari temannya yang dulu pernah ikut tes, bahkan dia mengalami kesalahan, mengalami kekurangan ataupun kehilafan pada saat hari H, baik itu dari segi administrasi, lupa membawa kartu ujian atau mau KTP, atau melupa memakai dress code yang sesuai dengan SOP, itu juga perlu teman-teman tanyakan. Karena ketika kita mengalami kesalahan yang sama seperti orang-orang yang lainnya, maka kita seperti orang yang tidak mau belajar ya dari kesalahan orang lain. Maka dari itu saran dari saya harus dengan matang persiapan pada saat hari H. Karena hari H ini merupakan hari di mana kita benar-benar melakukan fight ya. Kita bertempur dengan kompetitor yang lainnya, peserta yang lainnya, sehingga kita tidak hanya secara teknis ya ataupun secara administrasi kita siapkan, tapi mental ya. Jangan lupa teman-teman, dia saya juga selalu merutinkan mendawamkan dalam melibatkan dalam setiap tes ini dengan kekuatan spiritual dengan berdoa, sholat, dan tilawah atau membaca Al-Quran, atau mungkin teman-teman yang beragama lain bisa melakukan ritual-ritual yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram dan seluruh media sosial kami, Khairul Jalal Official, dan juga TikTok dan Instagram dari Bimbel Lulus ASN. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam tes seleksi CPNS. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.